Israel itu tidak perang dengan Palestina. Israel itu perang dengan teroris Hamas. Ingat, Hamas ini teroris. Hamas ini awalnya dia itu organisasi resmi Palestina juga. Organisasi yang mendukung kemerdekaan Palestina juga. Tapi karena cara Hamas berjuang ini berbeda, Hamas itu maunya perang-perang, saling membunuh, sandra-sandra warga. Itu cara berjuang Hamas itu akhirnya dia dicap teroris oleh negara internasional ini. Dan beberapa negara Uni Eropa. Bukan saya yang bilang Hamas itu teroris. Kalau mau marah silahkan marah ke negara-negara ini, ke Uni Eropa ini dan negara lainnya yang mencap Hamas itu sebagai teroris. Palestina ini terbagi jadi dua wilayah, yakni wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah tepi barat yang dipimpin oleh Presiden Muhammad Abbas itu tidak berperang dengan Israel. Yang berperang dengan Israel itu adalah jalur Gaza yang pemerintahannya dipimpin oleh Hamas, dikuasain oleh teroris Hamas. Yang saya mau tekankan di sini adalah Hamas itu tidak berada di bawah pemerintahan Presiden Palestina Muhammad Abbas. Hamas itu berdiri sendiri. Dia itu organisasi atau pemberontak dari pihak Palestina. Dia itu teroris, ingat. Hamas yang berperang bukan Palestina, jangan bawa-bawa Palestina. Dulu di Palestina itu ada dua organisasi besar yang diakui pemerintah, yaitu Hamas dan Fatah. Ideologinya Hamas ini beda dengan Fatah. Walaupun tujuannya sama untuk kemerdekaan Palestina, Fatah menginginkan perdamaian secara negosiasi, tanpa gencatan senjata, tanpa perang. Sedangkan Hamas yang teroris ini maunya perang, adu senjata, bunuh-membunuh. Karena ketidaksamaan ideologi antara Hamas dan Fatah ini, akhirnya Hamas mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza setelah mengalahkan partai politik saingannya yaitu Fatah dalam pemilihan umum tahun 2006. Setelah itu, Hamas langsung menggulingkan otoritas kekuasaan Palestina di jalur Gaza dan dia membangun ke pemerintahan Hamas di bawah pemerintahannya sendiri. Presiden Palestina tidak bisa ikut campur karena Hamas ini teroris. Ketika Hamas mulai berperang dengan Israel, mulai menjatuhkan ribuan korban masyarakat sipil, korban perang, Presiden Palestina Muhammad Abbas pun mengutuk keras perbuatan Hamas, meminta Hamas untuk mengangkat senjata, meminta untuk melepaskan sandra agar masyarakatnya di Gaza itu yang dikuasai oleh Hamas itu tidak lagi menjadi korban perang. Kalian nonton sendiri ini. وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة هذه فعلا يجب أن تتوقف. كل يوم في مئات القتلى. ليش الناس تسلم الرهين الأمريكية؟ طب يا أولاد الكلب سلموا عندكم هذول خلصونا من الشغلة. سدوا ذرائعهم خلصونا. Abbas juga menuding Hamas merusak solidaritas nasional Palestina dengan menciptakan pemisahan politik dan geografis sejak tahun 2007. Bahkan masyarakat di jalur Gaza ini sudah pernah melakukan demo gerakan anti Hamas. Karena mereka tahu betul penderitaan yang mereka alami selama ini, keluarga mereka yang meninggal, anak-anak kecil mereka yang meninggal, saudara-saudara mereka yang meninggal itu diakibatkan oleh Hamas. Palestinians in Gaza have joined a public protest against Hamas, calling for the militant group to end the war with Israel and leave the Strip. Hundreds of Palestinians have been seen in northern Gaza shouting anti-Hamas slogans in what has been described as the largest protest against the militant group inside the territory since the 7th of October attacks. People held signs saying, "Stop the war, we refuse to die, and the blood of our children is not cheap." Bagaimana Palestina mau merdeka? Sedangkan masalah atau hal yang menghambat mereka untuk memperoleh kemerdekaan itu ada di Palestina sendiri, yaitu Hamas. Padahal Palestina ini sudah mendapatkan suara dari PBB untuk kemerdekaan, dari negara-negara lain juga Palestina sudah mendapatkan suara banyak untuk Palestina bisa merdeka. Tapi karena ideologi Hamas dan pemerintahan Palestina ini tidak sama, akhirnya sampai sekarang susah. Palestina susah untuk merdeka. Kalau kalian itu benar-benar mendukung Palestina untuk merdeka, kalian itu harus dukung Presiden Palestina, mendukung pemerintahan Palestina, agar Hamas itu menyerahkan otoritas kekuasaan di jalur Gaza itu ke pemerintahan Palestina lagi, supaya bukan Hamas lagi yang kuasain itu jalur Gaza. Kalau kalian punya jiwa penyidik sedikit saja, sebenarnya banyak kejanggalan di media atau berita Indonesia ini tentang perangnya Israel dan Palestina. Di mana-mana kalau negara itu lagi berperang dan benar-benar melibatkan pemerintahan negara itu, kepala negara itu, otomatis pasti presiden atau pemimpin negara itu melakukan jumpa pers di media. Akan ditanyalah sama wartawan bagaimana cara menanggapi perang ini, bagaimana cara Bapak melawan perang ini. Tapi kan di Palestina tidak pernah Presiden Muhammad Abbas melakukan jumpa pers. Kalian kan ini belum pernah melihat berita tentang Presiden Muhammad Abbas Palestina ini yang menyalahkan Israel tentang terjadinya perang di Gaza. Kan belum pernah kalian lihat beritanya di media Indonesia. Sekalinya Presiden Muhammad Abbas muncul di media, dia bukannya mengutuk Israel, bukan kata-katain Israel. Dia malah kata-katain Hamas ini, malah mengutuk perbuatan Hamas ini. Harusnya di sana itu kalian sudah bisa berpikir, kalau ternyata berita di Indonesia ini tentang perangnya Palestina dan Israel itu tidak melibatkan langsung pemerintahan Presiden Muhammad Abbas, pemerintahan Palestina yang sah. Sudah jelas itu di sana yang perang hanya Hamas, teroris Hamas. Tapi giliran beritanya masuk di Indonesia, astaga, seolah-olah di sana itu perang antara agama. Padahal tidak. Nah, di Israel ada Muslim, di Palestina ada Kristen. Seolah-olah yang perang itu Israel dan Palestina. Padahal yang perang itu Israel dan Hamas.
kalian sebenarnya ini dukung Palestina apa dukung Hamas? Apakah Palestina bisa merdeka? Sangat bisa. Ini menurut saya ya. Menurut saya, kalau saya salah silahkan kita saling edukasi ya. Kita kasih tahu salahnya di mana biar kita saling tahu. Palestina itu bisa merdeka kalau Hamas angkat kaki dari jalur Gaza itu dan memberikan kuasa pemerintahan di jalur Gaza itu kembali ke pemerintah, ke presiden Palestina, bukan memberikan ke Israel pemerintahannya, ke Palestina dulu. Setelah jalur Gaza ini dikuasai lagi sama pemerintahan presiden Palestina Muhammad Abbas, pemerintah Palestina dan organisasi Fatah tadi itu yang mau melakukan negosiasi secara perdamaian tanpa perang senjata, melakukan negosiasi dengan Israel dan pihak PBB. Nah, Palestina bisa lah langsung merdeka. Hamas itu sebenarnya lemah soal senjata perang. Seandainya kalau memang benar Israel itu sesadis seperti berita-berita di Indonesia atau video-video di media Indonesia ini, kalau Israel mau benar-benar perang los tanpa memikirkan kemanusiaan di Gaza, Israel mengeluarkan segala jenis senjatanya untuk menghajar Gaza tanpa memikirkan warga di Gaza sana, masyarakat di Gaza sana. Hamas di Gaza itu bisa kalah dalam satu hari kalau Israel benar-benar perang 10 bulan. Karena Israel sebenarnya itu tidak mau menambah korban perang lagi dari masyarakat sipil di Gaza. Kalau soal tentang masyarakat yang jadi korban perang, yaitu efek keberlanjutan dari perang. Di Israel juga masyarakat sipil jadi korban. Di jalur Gaza Palestina ini banyak juga masyarakat yang jadi korban. Tapi sesadis-sadisnya Hamas, selicik-liciknya Hamas ini, lebih sadis media-media Indonesia ini yang memanfaatkan berita di sana untuk kepentingan politiknya dia di sini. Media-media memanfaatkan untuk mencapai jam tayang tinggi, untuk mendapatkan rating yang bagus. Ada juga orang-orang politik yang memanfaatkan berita ini untuk mencapai ambisinya. Dan yang kebanyakan memanfaatkan itu saya lihat itu yang open-open donasi di media itu. Mohon maaf lah. Karena video-video di media itu yang minta donasi diisi musik sedih-sedih ini kan, katanya di video itu jalur Gaza ditutup sehingga bantuan makanan tidak bisa masuk sampai ke jalur Gaza, ke warga Palestina. Kalau memang engkau tahu jalur Gaza itu tutup, bantuan bahan makanan ini tidak bisa masuk sampai ke warga Palestina yang di jalur Gaza itu karena jalurnya diblok, lalu kenapa kau masih open donasi? Udah tahu jalur utamanya ditutup, kenapa kau masih open donasi? Tapi kalau bantuannya itu benar-benar sampai ke masyarakat di Gaza yang membutuhkan, ya syukur, sangat bersyukur sekali untuk saudara-saudara kita di sana ya. Apakah semua orang boleh membantu Palestina? Sangat boleh. Kalau semua orang mau membantu Palestina, mau membantu masyarakat di sana, sangat boleh. Negara-negara luar itu banyak yang membantu masyarakat di Palestina itu memberikan untuk makan, fasilitas obat, kesehatan, karena mereka itu membantu berdasarkan dari kemanusiaannya mereka ini, bukan karena lihat mereka seiman. Kita sangat boleh bantu warga Palestina di jalur Gaza yang membutuhkan bantuan, tapi tidak dengan membantu Hamas memberikan uang untuk menyuplai senjata. Ingat itu, bantu warga di Palestina tapi tidak dengan Hamas.